Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, mari kita bergembira, bersyukur, bersukacita karena sebentar lagi Ramadan akan menghampiri kita. Marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus sangat berbahagia dengan hadirnya, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Hal ini bukan hanya kegembiraan tanpa alasan, tetapi semua ini beralasan. Yang pertama di antara alasan-alasan yang membuat kita harus bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Yunus ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, karena didatangkan kepada kita, dihadirkan kepada kita bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan ini, fabidzalika falyafrahun. Maka hendaklah kita bergembira, bersenang hati, bersukacita. Karena apa? Karena ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita semua. Huwa khairum mimma yajma'un. Dan hal ini, kegembiraan ini dengan datangnya bulan Ramadan ini lebih baik daripada semua kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, kita kumpulkan semua itu. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, Idza ja'akumul Ramadan, idza ja'akum Ramadan. Akan datang kepada kamu, apabila datang kepada kamu Ramadan, maka Ramadan itu merupakan bulan yang berkah. Syahrun mubarak. Kata Rasulullah SAW, syahrun mubarak. Berkah untuk siapa? Berkah untuk diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, berkah untuk umat, berkah untuk pedagang, jualannya laris, berkah untuk semua orang. Maka keberkahan ini menyentuh ke semua lini. Kita lihatlah bagaimana orang-orang mendapatkan keberkahan-keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Tujuannya untuk apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari itu bulan Ramadan ini kemuliaannya karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah kitab suci, kitab yang menjadi pedoman dari hidup manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kenapa kita harus berbahagia dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, di mana pintu-pintu neraka ditutup, dan di mana para syaitan-syaitan dibelenggu. Sebagaimana juga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah seluruh pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengunci, menutup rapat-rapat seluruh pintu neraka. Wa suddatis syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu daripada syaitan-syaitan. Maka dari itu, inilah kemuliaan. Begitu dibukanya bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu surga, maka kesempatan bagi kita untuk bisa memasukinya dengan beribadah secara baik di bulan yang penuh keberkahan ini. Begitu juga kesempatan bagi kita terhindar daripada azab-azab api neraka, dimasukkan ke dalam neraka, karena Allah mengunci sekunci-kuncinya seluruh pintu-pintu neraka, sehingga kita berpotensi untuk bisa menghindari daripada siksa dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bermotivasi diri kita. Karena apa? Karena musuh kita, syaitan-syaitan, mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin mudahlah kita, semakin nyamanlah kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, karena Ramadan ini, wahai saudaraku, merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah SAW katakan, siapa saja di antara kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman yang kita miliki dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bergembira, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita paham bahwa diri kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan, kesilapan, lupa dan dosa. Maka dari itu, ketika datang bulan Ramadan, bulan ini menjadi pelebur dosa-dosa kita, maka kita sudah patut bergembira untuk menikmati ibadah-ibadah yang terkandung di dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana pahala-pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin ibni Adam." Bahwasanya seluruh amalan-amalan anak cucu Adam, mereka itu akan diberikan ganjaran asyru hasanat, 10 kebaikan. Bisaba'i mi'atin di'fin. Bahkan dari 10 kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 700 kali lipat lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu illa siyam. Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala fadilah siam ini, fadilah puasa ini adalah fadilah keutamaan yang sangat besar, melebihi besarnya daripada ibadah-ibadah kita yang lain. Karena apa? Karena kata Allah, siam itu untukku dan akulah yang akan membalasnya nanti di yaumil akhir. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, dikabulkannya doa-doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, 3 golongan manusia yang doanya tidak akan tertolak di bulan Ramadan. Di antaranya adalah, salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, alasan kita kenapa kita harus bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan,
Karena puasa ini, kata Rasulullah SAW, merupakan perisai. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai bagimu. Penghalang bagi kita daripada keburukan-keburukan. Selama apa? Selama kita tidak merusak perisai itu dengan perilaku-perilaku yang kotor. Perilaku-perilaku yang bodoh. Perilaku-perilaku yang membuat nilai-nilai puasa kita akan hancur karena perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat itu. Kemudian yang selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berbahagia menikmati kedatangan daripada bulan suci Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa penduduk neraka setiap hari di bulan Ramadan. Inilah karena kemuliaan agungnya bulan suci Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan penduduk-penduduk neraka. Beberapa orang penduduk neraka, penghuni neraka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Ramadan. Setiap hari Ramadan dikeluarkan karena kemuliaan Ramadanul Karim. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersukacita dan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang besar, fadilah-fadilah yang besar yang membuat kita harus bahagia ketika kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bisa beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga katakan bahwasanya di bulan Ramadan ini ada banyak kebahagiaan. Di antaranya untuk orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimin farhatan. Yang pertama, dia berbahagia di saat berbuka puasa, dan yang kedua, dia akan berbahagia di saat menerima, bertemu dengan Allah, menerima daripada pahala-pahala puasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa fadilah yang banyak yang bisa kita jadikan pegangan kita dan alasan kita kenapa kita harus bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.